Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Untuk mendasari perenungan kita hari ini, mari kita akan membaca di Mazmur pasal 37 ayat 23-40. Namun saya hanya membaca di kitab Mazmur pasal 37 ayat 25, demikian dituliskannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Kiranya setiap kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Sahabat inspirasi, banyak orang menjadi takut menghadapi hari tua. Ketakutan tersebut memang cukup beralasan. Mengingat kenyataan bahwa orang tua atau terkenal dengan sebutan lansia, hidupnya memprihatinkan walaupun tidak semua lansia. Maka saya sering memberi sebutan bagi orang tua bukan lagi lansia, tetapi dengan sebutan masa usia senior. Mereka tersisih dari lingkungan, bahkan ironisnya keluarga sendiri tidak lagi memberi perhatian dan memelihara secara layak. Nampak bahwa nilai manusia di hadapan sesamanya dapat tergeser. Penghargaan yang diberikan dapat berubah total. Bahkan manusia cenderung menyisihkan sesama yang tidak produktif lagi. Maka dampaknya muncul kekhawatiran akan hari esok. Masa menjelang tua menjadi menakutkan. Nah, benarkah demikian? Apakah dalam kekristenan hal itu tidak jauh berbeda? Namun, tunggu dulu. Mari kita tengok janji firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa orang yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak pernah berjalan seorang diri. Sebaliknya, semakin tua hidupnya semakin berharga di hadapan Tuhan. Dan bahkan janji firman Tuhan tidak pernah bergeser seperti janji manusia. Dari kesaksian Daud pada masa tuanya, sungguh bukti tergenapinya janji firman Tuhan bagi orang percaya. Mari kita akan melihat 3 janji firman Tuhan yang dialami Daud. Di antaranya adalah yang pertama, Tuhan menetapkan dan melindungi, menopang jalan hidup Daud. Kita dapat baca di Mazmur 37 ayat 23-24. Yang kedua, adanya pemeliharaan Tuhan, yaitu makanan yang Tuhan sediakan terus-menerus. Kita dapat baca di ayat 25-26. Dan yang ketiga, adanya jaminan keamanan Tuhan yang diberikannya, yaitu tempat bagi anak-anaknya dapat tinggal. Dapat kita baca dalam Mazmur pasal 37 ayat 27-29. Nah, sahabat inspirasi, jikalau demikian, sebenarnya kita pun yang menaruh percaya kepada Tuhan tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Karena apa yang dialami Daud bersama janji-janji Tuhan pasti kita alami pula. Satu hal yang diminta dari kita adalah, mari seperti di dalam ayat 5 Mazmur 37, yaitu hanya percaya kepada Dia. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu bertindak untuk kita semua yang memberikan hidupnya sepenuhnya dan tinggal tetap di dalam Tuhan. Maka
Mari milikilah Kristus dan milikilah kualitas hidup yang benar agar janji Tuhan itu menjadi milik kita semuanya dan kita semakin berharga di mata Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin. Kiranya ketika kami meletakkan hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya ya Tuhan, maka Engkaulah yang akan membuat berharga dalam kehidupan kami, dan bahkan anak cucu kami pun tidak akan ada yang meminta-minta roti. Tetapi percaya bahwa pemeliharaan-Mu itu ya Tuhan, nyata bagi setiap kami semuanya. Menyerahkan sahabat inspirasi, kiranya pertolongan Tuhan pun juga terjadi buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati setiap kita semuanya.